Diejek karena tinggal di gubuk reot pinggir rel, ia bersumpah akan kembali. Bertahun-tahun kemudian, ia membangun menara kaca megah tepat di atas tanah itu. Sebelum ceritanya dimulai, absen dulu yuk. Cukup subscribe, like, dan komen, hadir, di bawah. Oke, kita masuk ke dalam kisah luar biasa Bhaskara. Dunia Bhaskara memiliki ritme yang terbuat dari besi dan getaran. Setiap 30 menit sekali, tanah di bawah gubuknya akan bergetar, dimulai dari denggungan jauh yang merambat melalui bantalan rel, lalu membesar menjadi gemuruh yang memekakkan telinga. Dinding seng bekas yang menjadi pelindung rumah mereka akan berderak, dan satu-satunya cangkir kaleng di atas meja kayu reot akan berdenting seolah ikut bernyanyi. Lalu, secepat ia datang, lokomotif dan gerbong-gerbongnya akan melesat pergi, meninggalkan hening yang aneh dan debu yang beterbangan. Bagi Bhaskara, itu bukan kebisingan. Itu adalah detak jantung lingkungannya, pengingat konstan di mana tempatnya di dunia. Sepetak tanah sempit yang terjepit di antara rel kereta api dan selokan besar. Gubuk mereka lebih mirip sebuah tambalan raksasa daripada rumah. Dibangun dari apapun yang bisa ditemukan ayahnya sebelum meninggal. Papan kayu lapuk, seng berkarat, terpal biru yang sudah pudar, semuanya dipersatukan oleh harapan dan paku seadanya. Lantainya adalah tanah yang dipadatkan, terasa dingin dan sedikit lembab di pagi hari, bahkan saat musim kemarau. Di malam hari, satu-satunya sumber cahaya adalah lampu minyak tanah kecil yang diletakkan ibunya di tengah ruangan. Cahayanya yang bergoyang-goyang menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari-nari, mengubah tumpukan pakaian bekas menjadi siluet monster dan panci-panci penyok menjadi helm prajurit kuno. Malam ini, hujan turun. Bukan hujan deras, melainkan gerimis yang tak kenal lelah, yang mengubah debu di luar menjadi lumpur dan udara di dalam menjadi pengap. Di sudut ruangan, sebuah ember plastik diletakkan dengan presisi. Tetes. Suara air yang jatuh dari atap bocor ke dalam ember menjadi musik pengiring bagi gemuruh kereta yang sesekali lewat. Bhaskara berbaring di atas tikar pandan tipisnya, menarik selimut usang hingga ke dagu. Ia tidak bisa tidur. Matanya tertuju pada sumber kebocoran itu, sebuah celah kecil di atap di mana sepotong langit malam yang kelabu bisa terlihat. Dari celah itu, ia bisa melihat dunia luar, dunia yang luas dan tak terjangkau. Terkadang, jika cuaca cerah, ia bisa melihat satu atau dua bintang yang berkedip, seolah mengintip ke dalam dunianya yang sempit. Di seberang ruangan, ibunya, Sumiati, duduk di sebuah dingklik kayu pendek. Jarinya yang keriput namun cekatan bergerak lincah, menisik satu-satunya seragam sekolah Bhaskara yang sudah mulai menipis di bagian sikunya. Cahaya lampu minyak memantulkan kilau jarum yang naik turun, sebuah tarian sunyi dari pengorbanan dan kasih sayang. Wajah Ibu Sumiati dipenuhi guratan lelah, tetapi matanya selalu memancarkan kelembutan yang menenangkan, sebuah suar di tengah badai kehidupan mereka. Belum tidur, suara ibunya terdengar lembut, nyaris seperti bisikan, agar tidak mengalahkan suara gerimis. Bhaskara menggeleng pelan. Hujannya belum berhenti, Bu. Sumiati tersenyum tipis. Ia tahu bukan hujan yang membuat anaknya terjaga. Ia meletakkan seragam yang sudah selesai ditisik, lalu beringsut mendekati Bhaskara. Tangannya yang sedikit kasar karena sabun cuci dan pekerjaan kasar mengelus rambut putranya. Kereta malam terakhir sebentar lagi lewat. Setelah itu, tidurlah. Besok harus sekolah, katanya. Bhaskara hanya mengangguk. Ia memejamkan mata saat tangan ibunya terus mengelus kepalanya. Ia tidak mengatakan apa-apa tentang perutnya yang masih sedikit keroncongan, atau tentang dingin yang merayap dari lantai tanah. Dalam dunianya yang terbatas, kehangatan dari sentuhan ibunya sudah lebih dari cukup. Benar saja, tak lama kemudian, getaran itu datang lagi. Kali ini lebih kuat, lebih panjang. Kereta barang. Gemuruhnya mengisi setiap celah di gubuk mereka, seolah ingin meruntuhkannya. Bhaskara membuka matanya, menatap kembali ke celah di atap. Saat lampu sorot lokomotif menyapu langit, celah itu bersinar terang sesaat, membutakannya. Kemudian, kereta itu berlalu. Hening kembali datang, hanya menyisakan suara tetesan air yang jatuh ke ember. Di tengah keheningan itu, Bhaskara berjanji dalam hati. Suatu hari nanti, ia akan tidur di tempat di mana satu-satunya suara adalah detak jam,
dan satu-satunya cahaya berasal dari jendela yang bisa ditutup rapat. Suatu hari nanti, pagi datang bukan dengan cahaya matahari, melainkan dengan peluit kereta pertama pukul 5. Baskara sudah terbiasa dengan alarm itu. Ia bangun, melipat selimutnya dengan rapi, dan membantu ibunya menyiapkan apapun yang bisa mereka sebut sarapan. Biasanya hanya nasi sisa semalam yang dihangatkan kembali dengan sedikit garam. Ibu Sumiati menyerahkan seragam putih merahnya. Di bagian siku dan kerah, benang-benang baru terlihat jelas, sebuah peta dari perjuangan ibunya melawan kerapuhan kain. Dipakai hati-hati, ya, Le. Kainnya sudah rapuh, pesannya. Baskara mengangguk, mengenakannya dengan perasaan campur aduk antara terima kasih dan malu. Ia tahu ibunya sudah melakukan yang terbaik, tetapi di dunia luar, di sekolah, jahitan itu bukan lagi simbol cinta, melainkan tanda kemiskinan yang mencolok. Jalan menuju sekolah adalah petualangan kecil setiap hari. Ia harus berjalan menyusuri pinggiran rel, menyeimbangkan langkahnya di atas batu-batu kerikil yang tajam. Ia sudah hafal di mana harus melompat untuk menghindari genangan lumpur dan di mana harus menunduk untuk melewati jemuran tetangga yang membentang rendah. Sekolah adalah dunia yang berbeda. Di sana, ada anak-anak yang datang diantar sepeda motor, dengan sepatu yang masih mengilap dan seragam yang licin disetrika. Dan di sana, ada Joko. Joko adalah anak seorang mandor di stasiun. Tubuhnya lebih besar dari anak-anak sebayanya, dan suaranya selalu paling keras. Pagi itu, saat Baskara baru saja melewati gerbang sekolah, Joko dan dua temannya sudah menunggunya di bawah pohon mangga. "Wah, lihat, si baju robek datang," seru Joko, suaranya penuh cemoohan. Tawa teman-temannya menyusul seperti gema yang menyakitkan. Baskara mencoba berjalan terus, menundukkan kepala dan berharap dirinya tidak terlihat. Tapi Joko menghalangi jalannya. "Hei, aku bicara denganmu," bentak Joko. Ia mendorong bahu Baskara pelan. "Seragammu makin banyak tambalannya, ya? Apa ibumu kehabisan kain sampai harus pakai benang warna-warni begitu?" Salah satu teman Joko menimpali, rumahnya saja hampir roboh ditiup angin kereta, apalagi cuma baju. Lagi-lagi tawa meledak. Panas menjalar di pipi Baskara. Ia mengepalkan tangannya di dalam saku celananya, kuku-kukunya menancap ke telapak tangan. Ia ingin sekali berteriak, melawan, atau melakukan sesuatu. Tapi ia tahu itu hanya akan memperburuk keadaan. Melawan Joko berarti berkelahi, dan seragamnya yang rapuh ini pasti akan robek. Ia tidak sanggup melihat wajah sedih ibunya jika harus menisiknya lagi. "Minggir," desis Baskara, suaranya nyaris tak terdengar. Joko tertawa lebih keras. "Oh, dia bisa bicara ternyata. Sana, masuk kelas. Nanti pintumu di rumah keburu terbang ditiup angin." Dengan dorongan terakhir, Joko membiarkannya lewat. Baskara berjalan cepat menuju kelasnya, tidak berani menoleh ke belakang. Ia bisa merasakan puluhan pasang mata menatapnya, beberapa kasihan, beberapa ikut mencemooh. Ia duduk di bangkunya di pojok belakang, meletakkan tasnya, dan menatap kosong ke papan tulis. Ia tidak mendengar bel berbunyi. Ia tidak mendengar guru menjelaskan pelajaran. Yang ia rasakan hanyalah panas di pipinya dan sensasi jahitan kasar di sikunya. Jahitan yang ditenun dengan cinta oleh ibunya kini terasa seperti cap membara yang menandainya sebagai orang miskin, orang buangan. Di tengah riuh rendah suara kelas, Baskara kembali berjanji dalam hati. Suatu hari nanti, tidak akan ada lagi yang bisa menertawakannya. Tidak akan ada lagi yang bisa menilainya dari pakaian yang ia kenakan. Beberapa hari kemudian, Ibu Sumiati mendapat panggilan cucian dari salah seorang pelanggan lamanya, seorang nyonya kaya yang tinggal di perumahan tapi bekerja di salah satu gedung perkantoran di pusat kota. Karena cuciannya sangat banyak, ia meminta Baskara untuk membantunya mengantar pakaian yang sudah bersih dan disetrika. Bagi Baskara, perjalanan ke pusat kota terasa seperti perjalanan ke negeri lain. Semakin jauh mereka dari rel kereta, semakin rapi jalanan yang mereka lalui. Gubuk-gubuk reot digantikan oleh rumah-rumah permanen, lalu toko-toko, dan akhirnya, gedung-gedung tinggi yang seolah berlomba menyentuh langit. Suara gemuruh kereta berganti dengan deru mobil dan klakson. Udara yang berbau tanah lembab dan asap pembakaran sampah berganti dengan aroma parfum dari pejalan kaki dan asap knalpot yang pekat.
Mereka tiba di sebuah kawasan yang disebut distrik bisnis. Di sini, semuanya tampak berkilauan. Trotoarnya lebar dan bersih, orang-orang berjalan dengan langkah cepat mengenakan pakaian bagus, dan bangunan-bangunan di sekeliling mereka bukanlah terbuat dari seng atau kayu, melainkan dari beton, baja, dan kaca. Saat itulah Baskara melihatnya. Di seberang jalan, berdiri sebuah gedung yang menjulang paling tinggi di antara yang lain. Tidak seperti gedung lain yang memiliki banyak jendela kecil, hampir seluruh permukaan gedung ini dilapisi oleh kaca berwarna biru gelap yang memantulkan cahaya matahari. Baskara berhenti melangkah. Mulutnya sedikit terbuka. Ia terpana. Di permukaan kaca raksasa itu, ia melihat pantulan langit yang sempurna. Langit biru cerah dengan awan-awan putih yang berarak pelan. Tidak ada celah, tidak ada kebocoran. Langit itu utuh, luas, dan tak terbatas, terbingkai dalam sebuah bangunan buatan manusia yang tampak begitu kokoh dan megah. Gedung itu seolah telah menangkap sepotong surga dan menampilkannya kepada dunia. Kenapa berhenti, Le? Ayo jalan, tegur ibunya lembut, menarik tangannya. Tapi Baskara tidak bisa mengalihkan pandangannya. Ia melihat orang-orang keluar masuk dari lobi gedung yang mewah itu. Mereka tampak begitu penting, begitu percaya diri. Mereka bekerja di dalam langit yang terpantul itu. Sementara ia, setiap hari, hanya bisa melihat sepotong langit kecil dari atap gubuknya yang bocor. Perbandingan itu menghantamnya dengan kekuatan luar biasa. Disinilah dunianya yang sebenarnya. Bukan gubuk di pinggir rel, bukan ejekan Joko, bukan seragam bertambal. Dunianya adalah langit yang luas itu. Dan gedung kaca itu adalah jembatannya. Bu, gedung apa itu? Tanyanya, suaranya penuh kekaguman. Ibu Sumiati mengikuti arah pandangannya. Oh, itu gedung perkantoran. Tempat orang-orang penting bekerja. Ayo, kita sudah mau sampai. Baskara akhirnya melangkah, tetapi kepalanya terus menoleh ke belakang, mencoba merekam setiap detail dari gedung impian itu ke dalam benaknya. Warna birunya, kilauannya saat tertimpa matahari, dan yang terpenting, pantulan langit yang sempurna di permukaannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Baskara tidak hanya melihat sebuah bangunan. Ia melihat sebuah tujuan. Malam itu, Baskara hampir tidak menyentuh makan malamnya. Pikirannya masih dipenuhi oleh bayangan gedung kaca itu. Gemuruh kereta yang lewat terdengar berbeda, seolah mengejek kekecilan gubuknya dibandingkan dengan kemegahan yang baru saja ia saksikan. Celah di atapnya kini tampak semakin menyedihkan. Setelah ibunya tertidur, Baskara tidak bisa memejamkan mata. Ada sebuah energi baru yang bergejolak di dalam dadanya, sebuah campuran antara kekaguman, iri hati, dan sebuah tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bangkit dari tikarnya, mengambil buku tulisnya yang sudah lecek dan sebatang pensil pendek yang sudah diraut berkali-kali. Dengan diterangi cahaya lampu minyak yang berkelip-kelip, ia membuka halaman terakhir yang masih kosong. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengingat kembali setiap detail. Tangannya mulai bergerak. Awalnya ragu-ragu, lalu semakin mantap. Ia tidak menggambar gedung itu secara teknis. Ia menggambar perasaan yang ia rasakan saat melihatnya. Ia membuat garis-garis lurus yang tegas dan tinggi, menjulang memenuhi halaman buku. Ia tidak menggambar jendela satu persatu, melainkan membuat arsiran-arsiran besar untuk menciptakan kesan permukaan kaca yang luas. Bagian terpenting adalah langit. Dengan ujung pensilnya, ia menggambar awan-awan yang berarak di permukaan gedung itu. Ia menekankan pensilnya lebih keras di beberapa bagian untuk menciptakan efek pantulan, seolah langit benar-benar hidup di dalam gambarnya. Ia menggambar selama hampir 1 jam, tenggelam dalam dunianya sendiri. Suara gerimis yang mulai turun lagi tidak mengganggunya. Ia terus menggambar, menambahkan detail-detail kecil, pintu lobi yang megah, beberapa pohon kecil di depannya, dan sebuah figur kecil, dirinya sendiri, yang berdiri di trotoar, menatap ke atas dengan penuh kekaguman. Setelah selesai, ia memundurkan bukunya, menatap hasil karyanya. Tentu saja itu bukan gambar yang sempurna. Garisnya sedikit miring, arsirannya tidak rata. Tapi di mata Baskara, gambar itu adalah hal terindah yang pernah ia ciptakan. Itu bukan lagi sekadar gambar sebuah gedung. Itu adalah peta mimpinya.
Itu adalah sebuah janji. Dengan hati-hati, ia meletakkan pensilnya. Jari-jarinya mengusap permukaan kertas, merasakan tekstur grafit yang menempel. Di bawah gambar itu, dengan tulisan yang sedikit gemetar, ia menulis dua kata, rumahku nanti. Ia menatap gambar itu lama sekali, membiarkan setiap garis dan arsiran meresap ke dalam jiwanya. Malam itu, di sebuah gubuk reot di pinggir rel kereta, diiringi suara tetesan air dari atap bocor, sebuah mimpi raksasa telah lahir dan diabadikan di halaman belakang sebuah buku tulis usang. Beberapa hari berlalu. Baskara menyimpan gambarnya seperti sebuah harta karun, membukanya diam-diam saat ia sendirian, seolah untuk memastikan bahwa mimpinya masih ada di sana. Ia menjadi lebih pendiam, tetapi juga lebih fokus. Ejekan Joko masih terasa menyakitkan, tetapi kini ada sesuatu yang lebih besar di dalam dirinya, sebuah benteng yang membuat cemoohan itu tidak lagi bisa menembus hingga ke hatinya. Suatu sore, saat Baskara sedang membantu ibunya melipat cucian kering, Ibu Sumiati tanpa sengaja menemukan buku tulis itu tergeletak di dekat tumpukan pakaian. Ia membukanya, mungkin untuk melihat catatan sekolah putranya. Jarinya membalik halaman demi halaman yang terisi tulisan tangan Baskara yang rapi, hingga ia tiba di halaman terakhir. Ia berhenti. Matanya menatap lekat pada gambar gedung tinggi dengan tulisan, rumahku nanti, di bawahnya. Ia terdiam sejenak, alisnya sedikit berkerut. Ia melihat detail gambar itu, melihat figur kecil yang menatap ke atas, dan ia langsung mengerti. Ia teringat pada sore itu, saat putranya berdiri terpaku di depan sebuah gedung kaca, matanya berbinar penuh damba. Saat Baskara kembali ke ruangan, ia melihat ibunya memegang buku tulisnya, terbuka di halaman paling rahasia miliknya. Wajahnya langsung memerah. Ia merasa malu, seolah mimpi besarnya yang mustahil itu telah terekspos. Ibu, ucapnya lirih, ingin sekali merebut buku itu dan menyembunyikannya. Sumiati tidak marah. Ia menatap Baskara, lalu menatap gambar itu lagi. Ia menutup buku itu dengan perlahan dan meletakkannya di atas meja. Ia memberi isyarat agar Baskara duduk di sampingnya. Itu gedung yang kita lihat waktu itu, kan? Tanyanya lembut. Baskara mengangguk kaku, tidak berani menatap mata ibunya. Hening sejenak. Baskara sudah mempersiapkan diri untuk mendengar nasihat agar tidak bermimpi terlalu tinggi, agar menerima nasib. Ia menunggu kata-kata yang akan mematahkan semangatnya. Namun, yang ia rasakan adalah sebuah elusan lembut di kepalanya. Ia mengangkat wajahnya, dan melihat ibunya tersenyum. Bukan senyum geli, melainkan senyum yang penuh pengertian dan kehangatan. Mimpi yang bagus, Le, kata Ibu Sumiati. Suaranya mantap. Tidak ada yang salah dengan punya mimpi setinggi langit. Ia meraih tangan Baskara, menggenggamnya erat. Tangan yang selalu bekerja keras itu terasa hangat dan kuat. Tapi ingat, lanjutnya, menatap lurus ke mata putranya. Mimpi besar butuh usaha yang lebih besar lagi. Tidak ada jalan pintas. Asal kamu jujur dan kerja keras, tidak ada yang tidak mungkin. Ibu akan selalu mendoakanmu. Air mata menggenang di pelupuk mata Baskara. Bukan karena sedih, melainkan karena terharu. Kata-kata ibunya adalah validasi yang ia butuhkan. Mimpinya tidak lagi terasa konyol atau mustahil. Ibunya, orang terpenting dalam hidupnya, percaya padanya. Ia mengangguk dengan semangat, rasa malunya kini berubah menjadi gelombang energi yang dahsyat. Iya, Bu. Baskara janji akan kerja keras. Hari itu, mimpi yang lahir dari kekaguman seorang anak kecil telah dikukuhkan menjadi sebuah janji suci antara seorang putra dan ibunya. Fondasi dari gedung kaca itu tidak akan terbuat dari baja dan beton, melainkan dari kerja keras, kejujuran, dan doa seorang ibu yang tak pernah putus. Perjalanan Baskara baru saja dimulai. Waktu berjalan tanpa kompromi, menggilas tahun-tahun seperti roda kereta menggilas rel. Baskara kini berusia 16 tahun. Kelulusan SMP tidak diwarnai dengan perayaan, melainkan dengan sebuah kenyataan pahit. Ibu Sumiati jatuh sakit. Penyakit paru-paru basah akibat bertahun-tahun bekerja di lingkungan lembab membuatnya tidak sekuat dulu. Biaya obat dan kebutuhan sehari-hari yang semakin mendesak membuat mimpi Baskara untuk langsung melanjutkan ke SMA tampak seperti kemewahan yang tak terjangkau. Pilihan yang tersisa hanya satu,
bekerja. Pekerjaan pertama yang bisa ia dapatkan dengan ijazah SMP dan tubuh kurusnya adalah sebagai kuli di sebuah proyek pembangunan apartemen. Dunia yang ia masuki adalah dunia yang keras, di mana matahari adalah majikan yang tak kenal ampun dan upah dihitung dari seberapa banyak keringat yang menetes. Hari pertamanya adalah neraka. Panasnya matahari terasa membakar kulitnya yang tak terbiasa. Tangannya yang biasa memegang pensil kini harus memegang sekop dan mengangkat adukan semen yang berat. Dalam beberapa jam, telapak tangannya sudah melepuh. Otot-otot di punggung dan lengannya menjerit protes. Debu semen menyesakkan napasnya, menempel di bulu matanya, dan membuat tenggorokannya kering kerontang. Ia melihat para pekerja lain, pria-pria dengan kulit legam dan otot sekeras baja, bekerja dengan ritme yang stabil seolah tak merasakan lelah. Baskara merasa kecil dan lemah. Di tengah kelelahan yang hampir membuatnya pingsan, seorang pria tua menghampirinya. Namanya Pak Warsono, mandor di proyek itu. Wajahnya dipahat oleh puluhan tahun pengalaman di bawah matahari, matanya tajam namun teduh. "Minum dulu, Le," kata Pak Warsono sambil menyodorkan botol air. "Jangan dipaksa. Tubuhmu belum terbiasa." Baskara menerima botol itu dengan tangan gemetar dan meneguknya dengan rakus. "Terima kasih, Pak." Pak Warsono mengamati cara Baskara bekerja. Tidak seperti remaja lain yang biasanya mengeluh atau bekerja asal-asalan, Baskara diam dan tekun. Meskipun gerakannya lambat dan canggung, ia tidak pernah berhenti. Ia memperhatikan cara pekerja lain mengangkat beban agar tidak mencederai punggung, ia menyimak instruksi dengan saksama. "Ada sesuatu yang berbeda pada anak ini. Kenapa kamu kerja di sini? Harusnya kamu sekolah?" tanya Pak Warsono suatu sore saat mereka beristirahat. Baskara menceritakan kondisinya dengan singkat dan jujur. Pak Warsono mengangguk-angguk, tatapannya melembut. "Kerja keras itu bagus," kata Pak Warsono sambil menepuk pundak Baskara. "Tapi tenaga saja tidak cukup untuk membangun gedung yang tinggi. Kamu harus pakai otakmu juga." Ia menunjuk ke arah fondasi bangunan yang sedang dikerjakan. "Lihat itu. Jangan cuma berpikir cara mengangkat batunya. Pikirkan di mana batu itu akan diletakkan, bagaimana ia akan menopang batu-batu lain di atasnya. Fondasi yang kuat tidak dibangun dari tenaga saja, tapi juga dari pikiran." Nasihat itu meresap ke dalam benak Baskara. Sejak hari itu, ia tidak lagi hanya menjadi kuli. Ia mulai belajar. Ia mengamati para tukang memasang kerangka besi, ia bertanya pada Pak Warsono tentang campuran semen yang benar, ia mencoba memahami denah bangunan yang terpampang di bedeng proyek. Pekerjaan itu tidak lagi hanya siksaan fisik, tetapi juga sebuah pelajaran. Sabtu sore, hari gajian pertamanya tiba. Ia menerima beberapa lembar uang lusuh yang terasa begitu berharga di tangannya. Rasanya lebih berarti daripada nilai 100 yang pernah ia dapatkan di sekolah. Tubuhnya sakit di mana-mana, tapi hatinya terasa bangga. Malam itu, ia menyerahkan hampir seluruh gajinya kepada Ibu Sumiati. Untuk pertama kalinya, ia melihat ibunya menangis bukan karena sedih, melainkan karena bangga. Di atas meja mereka malam itu, ada lauk telur dan tempe, sebuah kemewahan kecil yang dibeli dari tetes keringat pertamanya. Fondasi mimpinya telah diletakkan. 6 bulan berlalu. Tubuh Baskara mulai terbentuk. Kulitnya menghitam dan otot-ototnya mengeras. Ia tidak lagi canggung saat mengangkat karung semen. Namun, setiap malam, saat merebahkan tubuhnya yang remuk, ia menatap gambar gedung kaca di buku tulisnya. Ia sadar, menjadi kuli bangunan seumur hidup tidak akan membawanya ke sana. Nasihat Pak Warsono terus terngiang di kepalanya, gunakan pikiran. Dengan sedikit tabungan, ia mendaftar di sebuah sekolah malam, mengejar ijazah SMA yang tertunda. Namun, bekerja dari pagi sampai sore di proyek membuatnya terlalu lelah untuk bisa fokus belajar di malam hari. Ia butuh pekerjaan lain. Pilihannya jatuh pada pekerjaan sebagai kurir di sebuah perusahaan ekspedisi kecil. Pekerjaan ini sama beratnya, tetapi dengan cara yang berbeda. Jika di proyek ia bertarung melawan beban, di sini ia bertarung melawan waktu. Setiap pagi, ia memacu sepeda motor bebek tua yang ia beli dengan cara mencicil, meliuk-liuk di antara kemacetan kota yang ganas. Punggungnya dibebani tas besar berisi puluhan paket yang harus diantar tepat waktu. Ia belajar membaca peta dengan cepat,
menghafal nama-nama jalan yang rumit, dan menemukan jalan-jalan tikus yang tidak diketahui banyak orang. Jalanan menjadi universitasnya. Ia melihat kota dari perspektif yang sama sekali baru. Ia melihat bagaimana roda ekonomi berputar dari dekat, dari gudang-gudang besar di pinggir kota, paket-paket didistribusikan ke toko-toko online kecil di ganggang sempit, lalu berakhir di tangan pembeli di perumahan mewah atau apartemen. Ia mulai mengasah otaknya, bukan hanya ototnya. Ia tidak lagi hanya mengikuti rute yang diberikan. Sebelum berangkat, ia akan menyusun ulang tumpukan paketnya berdasarkan alamat yang paling efisien. Ia mengelompokkan paket untuk area yang sama, menghemat bensin dan waktu. Atasannya terkesan dengan kinerjanya yang cepat dan akurat. Namun, di sela-sela kesibukannya, ia juga melihat banyak masalah. Ia melihat para pemilik usaha kecil yang mengeluh karena paket mereka sering terlambat atau rusak. Ia melihat sistem pelacakan yang tidak akurat, membuat pengirim dan penerima cemas. Ia merasakan sendiri bagaimana sistem yang kaku seringkali membuatnya harus berputar-putar tidak efisien. Pasti ada cara yang lebih baik, gumamnya pada diri sendiri suatu ketika, saat terjebak macet di bawah terik matahari. Malam harinya, setelah berjibaku dengan jalanan sepanjang hari, ia menyeret tubuhnya ke kelas sekolah malam. Seringkali ia harus menahan kantuk, menyiram wajahnya dengan air agar tetap terjaga saat guru menerangkan rumus matematika. Banyak temannya yang menyerah, tetapi Baskara bertahan. Di dalam tasnya, di antara buku pelajaran, selalu terselip buku tulis dengan gambar gedung kaca di halaman belakangnya. Gambar itu adalah bahan bakarnya. Ia tidak lagi hanya bermimpi, ia sedang belajar, mengamati, dan merancang fondasi pengetahuannya, bata demi bata. Setelah setahun bekerja sebagai kurir dan menabung setiap rupiah yang ia bisa, Baskara merasa siap untuk mengambil langkah berikutnya. Dengan pengetahuan tentang rute kota dan pengalaman di dunia logistik, ia merasa percaya diri untuk memulai usahanya sendiri. Ia berhenti dari pekerjaannya, menggunakan seluruh tabungannya untuk membeli motor bekas yang lebih layak dan mencetak brosur sederhana. Ia menamai usahanya, Antar Cepat Baskara. Visinya sederhana, menyediakan jasa kurir lokal yang super cepat dan terpercaya untuk warung-warung dan toko-toko kecil di sekitarnya. Ia pikir, dengan kerja lebih keras dan pelayanan lebih ramah, ia bisa berhasil. Awalnya terasa menjanjikan. Beberapa pelanggan pertama puas dengan kecepatannya. Namun, kenyataan bisnis jauh lebih kejam dari yang ia bayangkan. Ia tidak memperhitungkan biaya tak terduga, ban motor yang tiba-tiba bocor, harga bensin yang naik, atau biaya perbaikan mesin. Ia juga kesulitan bersaing dengan perusahaan besar yang bisa menawarkan harga lebih murah. Pemasarannya yang hanya dari mulut ke mulut dan brosur tidak cukup untuk menjangkau pelanggan baru. Pukulan telak datang saat ia mendapat kontrak lumayan besar dari sebuah toko kue untuk mengantar pesanan ke berbagai tempat. Ia bekerja siang malam, merasa ini adalah titik baliknya. Namun, di akhir bulan, pemilik toko itu menunda-nunda pembayaran dengan berbagai alasan, sebelum akhirnya menghilang dan meninggalkan Baskara dengan tagihan bensin yang menumpuk dan upah yang tak terbayar. Dalam 3 bulan, usahanya hancur. Seluruh tabungannya ludas. Ia terpaksa menjual kembali kedua motornya dengan harga murah untuk menutupi sebagian kecil utangnya. Ia kembali ke titik nol. Malam itu, ia pulang ke gubuk dengan perasaan hancur. Ia merasa seperti pecundang terbesar di dunia. Mimpinya tentang gedung kaca terasa begitu konyol dan jauh. Ia duduk di pojok ruangan, menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap wajah ibunya. Ia merasa telah mengecewakan satu-satunya orang yang selalu percaya padanya. Ibu Sumiati mendekatinya, membawa segelas teh hangat. Ia tidak bertanya apa-apa. Ia hanya duduk di sampingnya dalam diam. "Aku gagal, Bu," bisik Baskara, suaranya serak menahan tangis. "Uangnya habis semua." Ibu Sumiati meletakkan gelas teh itu dan merengkuh bahu putranya. "Jatuh itu biasa, Le," katanya dengan suara yang tenang dan penuh kehangatan. "Yang penting, kamu belajar cara untuk berdiri lagi. Kamu tidak gagal. Kamu hanya baru saja membayar biaya untuk pelajaran yang sangat berharga." Kata-kata ibunya menembus lapisan keputusasaannya. Ia benar. Ini bukan akhir. Ini adalah sebuah pelajaran. Ia belajar bahwa kerja keras saja tidak cukup.
Ia butuh strategi, butuh manajemen keuangan, dan butuh cara untuk melindungi dirinya dari risiko. Kegagalan ini tidak menghancurkan mimpinya. Sebaliknya, kegagalan ini justru memperkuat fondasinya dengan pilar pengalaman yang pahit namun kokoh. Ia menghabiskan tehnya, dan bersamaan dengan tegukan terakhir, ia menelan rasa malunya dan mengubahnya menjadi tekad baru untuk bangkit kembali. Baskara kembali bekerja sebagai kurir di perusahaan lain. Namun, kali ini ia bekerja dengan mata dan pikiran yang berbeda. Ia bukan lagi sekadar pekerja, ia adalah seorang analis yang sedang melakukan riset lapangan. Setiap paket yang ia antar, setiap keluhan pelanggan yang ia dengar, setiap masalah yang ia hadapi di jalan, semuanya ia catat dalam benaknya. Suatu sore, langit Jakarta yang biasanya panas tiba-tiba berubah menjadi kelabu pekat. Hujan deras turun tanpa peringatan, mengubah jalanan menjadi sungai dan menciptakan kemacetan total. Baskara, yang basah kuyup, terpaksa menepi dan berteduh di sebuah warung kopi sederhana yang penuh sesak oleh orang-orang yang juga mencari perlindungan. Sambil menyeruput kopi panasnya, ia mengamati dan mendengarkan. Di meja sebelahnya, seorang ibu muda, pemilik usaha kue rumahan, sedang panik menelepon pelanggannya. "Mohon maaf, Bu, kurirnya terjebak hujan, sepertinya akan sangat terlambat." "Iya, saya mengerti kuenya untuk acara." Suaranya terdengar putus asa. Di sudut lain, beberapa pengemudi ojek online sedang menggerutu. "Sistemnya kacau kalau hujan begini. Orderan banyak, tapi argo tidak sebanding dengan risikonya. Mana dipotong aplikasi besar lagi," keluh salah satunya. Baskara terdiam. Kepalanya seperti disambar petir. Ia melihat benang merah yang menghubungkan semua keluhan itu. Ibu penjual kue adalah representasi dari ribuan UMKM yang butuh solusi pengiriman yang andal, fleksibel, dan tidak mahal. Para pengemudi ojek online adalah representasi dari ribuan tenaga kerja yang siap bekerja, tetapi terikat oleh sistem yang terkadang tidak adil. Perusahaan tempatnya bekerja terlalu kaku dan mahal untuk melayani pasar sekecil ini. Semua pengalamannya tiba-tiba saling terhubung dalam satu titik terang. Nasihat Pak Warsono tentang berpikir dan membangun fondasi. Pengetahuannya tentang setiap jengkal jalanan kota. Pelajaran pahit dari bisnisnya yang gagal. Semua itu membawanya pada satu kesimpulan. Masalahnya bukan pada kurangnya kurir atau kurangnya pelanggan. Masalahnya ada pada jembatan yang menghubungkan mereka. Jembatan itu tidak efisien, mahal, dan tidak fleksibel. Bagaimana jika? Pikirnya, matanya menatap kosong ke derasnya hujan, ada sebuah platform? Bukan perusahaan kurir, tapi sebuah teknologi. Sebuah aplikasi di ponsel yang bisa menghubungkan langsung ibu penjual kue ini dengan kurir terdekat yang sedang tidak ada orderan. Harganya bisa transparan, rutenya bisa dioptimalkan secara otomatis, dan pembayarannya aman. Idenya bukan lagi sekadar jasa antar barang. Idenya adalah sebuah ekosistem. Sebuah solusi berbasis teknologi yang memberdayakan penjual kecil sekaligus memberikan peluang bagi para kurir independen. Saat hujan mulai reda, Baskara berjalan keluar dari warung itu. Udara terasa segar dan bersih. Di kejauhan, sisa-sisa awan gelap disibak oleh cahaya matahari, menciptakan pelangi samar di atas gedung-gedung kota. Baskara tersenyum. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Mimpi gedung kacanya tidak lagi hanya sebuah gambar di buku tulis. Kini, mimpi itu memiliki denah dan cetak biru yang jelas di dalam kepalanya. Baskara tahu, ide sebagus apapun tidak akan ada artinya tanpa eksekusi. Dan untuk mengeksekusi idenya, ia butuh senjata baru, pengetahuan teknologi. Dengan sisa-sisa semangat dan sedikit uang yang ia kumpulkan lagi, ia memulai perjuangan ketiganya. Siang hari ia tetap bekerja sebagai kurir, tetapi malam harinya bukan lagi untuk sekolah malam, karena ia sudah lulus dengan nilai pas-pasan, melainkan untuk kuliah di sebuah warnet, warung internet, yang buka 24 jam. Dengan tarif Rp5.000 per jam, ia membeli akses ke dunia tanpa batas. Ia melahap semua informasi yang bisa ia temukan, artikel tentang cara membuat model bisnis, video tutorial tentang dasar-dasar coding, forum diskusi tentang startup digital. Jari-jarinya yang dulu kapalan karena sekop semen, kini mulai lincah menari di atas keyboard yang lengket. Matanya yang dulu awas mengamati jalanan,
kini terpaku pada baris-baris kode yang membingungkan di layar monitor. Itu adalah proses yang lambat dan membuat frustrasi. Seringkali ia pulang saat fajar menjelang, matanya merah dan kepalanya pusing, hanya untuk tidur beberapa jam sebelum kembali bekerja. Ia sadar ia tidak bisa melakukannya sendirian. Ia butuh partner yang mengerti teknologi lebih dalam. Kesempatan itu datang saat ia mengikuti sebuah seminar gratis tentang peluang digital untuk UMKM yang diadakan di sebuah universitas. Ia datang bukan sebagai pengusaha, melainkan sebagai seorang kurir yang penasaran, masih mengenakan jaket kerjanya. Di sesi tanya-jawab, ia memberanikan diri untuk bertanya, bukan tentang materi seminar, melainkan tentang idenya. Dengan suara yang sedikit gemetar namun penuh semangat, ia menjelaskan visinya tentang platform logistik untuk UMKM. Sebagian besar audiens menatapnya dengan aneh, mungkin menganggapnya hanya seorang kurir yang sedang berhayal. Namun, ada satu orang yang mendengarkan dengan saksama. Seorang mahasiswi berkerudung yang duduk di barisan depan. Namanya Dewi, seorang mahasiswi tingkat akhir jurusan teknik informatika. Setelah acara selesai, Dewi menghampirinya. "Ide Mas tadi menarik," kata Dewi. "Tapi eksekusinya akan sangat rumit." "Saya tahu," jawab Baskara. "Itulah kenapa saya butuh bantuan." Baskara bukanlah seorang pembicara yang ulung. Ia tidak menggunakan istilah-istilah bisnis yang canggih. Tapi saat ia menceritakan pengalamannya di jalanan, tentang keluhan penjual kue, tentang rute yang tidak efisien, matanya menyiratkan pemahaman yang begitu mendalam dan otentik. Dewi, yang terbiasa dengan ide-ide startup yang terdengar hebat tapi kosong, bisa melihat bahwa Baskara benar-benar mengerti masalah yang ingin ia pecahkan. Awalnya Dewi hanya setuju untuk membantu sebagai proyek sampingan. Mereka mulai bekerja bersama. Kantor, mereka adalah dimanapun mereka bisa menumpang. Pojok perpustakaan kampus, warung kopi murah, atau seringnya di kamar kos Dewi yang sempit, berbagi satu laptop secara bergantian. Bulan-bulan berikutnya adalah kerja keras tanpa henti. Baskara memberikan semua wawasan dari lapangan, alur kerja, fitur apa yang paling dibutuhkan, bagaimana membuat sistem yang mudah dimengerti oleh kurir dan penjual. Sementara itu, Dewi menerjemahkan semua itu ke dalam barisan kode, membangun arsitektur aplikasi dari nol. Hingga suatu malam, sekitar pukul 3 pagi, setelah puluhan kali gagal dan ratusan cangkir kopi, mereka berhasil. Di layar laptop tua itu, sebuah prototipe aplikasi yang sangat sederhana berhasil berjalan. Baskara mencoba memasukkan alamat penjemputan dan pengantaran fiktif, dan sebuah rute muncul di peta. Sebuah notifikasi sederhana tampil, kurir ditemukan. Mereka saling berpandangan. Wajah mereka lelah, mata mereka cekung, tetapi senyum terukir di bibir mereka. Itu bukan aplikasi yang sempurna. Masih banyak bug dan tampilannya jelek. Tapi itu adalah sebuah awal. Itu adalah denyut jantung pertama dari mimpi mereka. Di dalam kamar kos yang pengap itu, fondasi digital untuk gedung kaca impian Baskara telah berhasil mereka pasang. Prototipe aplikasi yang mereka bangun di kamar kos sempit itu adalah sebuah kunci. Tapi kunci tanpa pintu tidak ada artinya. Baskara dan Dewi tahu mereka butuh dua hal untuk membuka pintu pertama, bukti konsep dan modal awal. Mereka mulai mengikuti berbagai kompetisi startup tingkat universitas dan kota. Berulang kali mereka gagal, presentasi Baskara yang canggung dan penuh istilah lapangan seringkali tidak bisa memukau para juri yang terbiasa dengan jargon bisnis yang muluk. Namun, di kompetisi keempat, sesuatu yang berbeda terjadi. Salah satu juri adalah seorang pengusaha paruh baya yang memulai bisnisnya dari nol, menjual keripik singkong dari gerobak. Saat Baskara dengan penuh semangat menjelaskan bagaimana aplikasi mereka, yang kini mereka beri nama Laju, bisa membantu seorang penjual kue rumahan agar tidak kehilangan pelanggan karena pengiriman terlambat, juri tersebut melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh yang lain, sebuah solusi otentik untuk masalah yang nyata. Laju tidak menang juara pertama. Tapi mereka berhasil meraih juara harapan, dengan hadiah uang tunai yang bagi orang lain mungkin tidak seberapa, namun bagi mereka adalah seluruh dunia. Uang itu menjadi modal pertama mereka. Langkah pertama yang Baskara tahu, ide sebagus apapun tidak akan ada artinya tanpa eksekusi. Dan untuk mengeksekusi idenya, ia butuh senjata baru,
pengetahuan teknologi. Dengan sisa-sisa semangat dan sedikit uang yang ia kumpulkan lagi, ia memulai perjuangan ketiganya. Siang hari ia tetap bekerja sebagai kurir, tetapi malam harinya bukan lagi untuk sekolah malam, karena ia sudah lulus dengan nilai pas-pasan, melainkan untuk kuliah di sebuah warnet, warung internet, yang buka 24 jam. Dengan tarif Rp5.000 per jam, ia membeli akses ke dunia tanpa batas. Ia melahap semua informasi yang bisa ia temukan, artikel tentang cara membuat model bisnis, video tutorial tentang dasar-dasar coding, forum diskusi tentang startup digital. Jari-jarinya yang dulu kapalan karena sekop semen, kini mulai lincah menari di atas keyboard yang lengket. Matanya yang dulu awas mengamati jalanan, kini terpaku pada baris-baris kode yang membingungkan di layar monitor. Itu adalah proses yang lambat dan membuat frustrasi. Seringkali ia pulang saat fajar menjelang, matanya merah dan kepalanya pusing, hanya untuk tidur beberapa jam sebelum kembali bekerja. Ia sadar ia tidak bisa melakukannya sendirian. Ia butuh partner yang mengerti teknologi lebih dalam. Kesempatan itu datang saat ia mengikuti sebuah seminar gratis tentang peluang digital untuk UMKM yang diadakan di sebuah universitas. Ia datang bukan sebagai pengusaha, melainkan sebagai seorang kurir yang penasaran, masih mengenakan jaket kerjanya. Di sesi tanya-jawab, ia memberanikan diri untuk bertanya, bukan tentang materi seminar, melainkan tentang idenya. Dengan suara yang sedikit gemetar namun penuh semangat, ia menjelaskan visinya tentang platform logistik untuk UMKM. Sebagian besar audiens menatapnya dengan aneh, mungkin menganggapnya hanya seorang kurir yang sedang berhayal. Namun, ada satu orang yang mendengarkan dengan saksama. Seorang mahasiswi berkerudung yang duduk di barisan depan. Namanya Dewi, seorang mahasiswi tingkat akhir jurusan teknik informatika. Setelah acara selesai, Dewi menghampirinya. "Ide Mas tadi menarik," kata Dewi. "Tapi eksekusinya akan sangat rumit." "Saya tahu," jawab Baskara. "Itulah kenapa saya butuh bantuan." Baskara bukanlah seorang pembicara yang ulung. Ia tidak menggunakan istilah-istilah bisnis yang canggih. Tapi saat ia menceritakan pengalamannya di jalanan, tentang keluhan penjual kue, tentang rute yang tidak efisien, matanya menyiratkan pemahaman yang begitu mendalam dan otentik. Dewi, yang terbiasa dengan ide-ide startup yang terdengar hebat tapi kosong, bisa melihat bahwa Baskara benar-benar mengerti masalah yang ingin ia pecahkan. Awalnya Dewi hanya setuju untuk membantu sebagai proyek sampingan. Mereka mulai bekerja bersama. Kantor mereka adalah dimanapun mereka bisa menumpang, pojok perpustakaan kampus, warung kopi murah, atau seringnya di kamar kos Dewi yang sempit, berbagi satu laptop secara bergantian. Bulan-bulan berikutnya adalah kerja keras tanpa henti. Baskara memberikan semua wawasan dari lapangan, alur kerja, fitur apa yang paling dibutuhkan, bagaimana membuat sistem yang mudah dimengerti oleh kurir dan penjual. Sementara itu, Dewi menerjemahkan semua itu ke dalam barisan kode, membangun arsitektur aplikasi dari nol. Hingga suatu malam, sekitar pukul 3 pagi, setelah puluhan kali gagal dan ratusan cangkir kopi, mereka berhasil. Di layar laptop tua itu, sebuah prototipe aplikasi yang sangat sederhana berhasil berjalan. Baskara mencoba memasukkan alamat penjemputan dan pengantaran fiktif, dan sebuah rute muncul di peta. Sebuah notifikasi sederhana tampil, kurir ditemukan. Mereka saling berpandangan. Wajah mereka lelah, mata mereka cekung, tetapi senyum terukir di bibir mereka. Itu bukan aplikasi yang sempurna. Masih banyak bug dan tampilannya jelek. Tapi itu adalah sebuah awal. Itu adalah denyut jantung pertama dari mimpi mereka. Di dalam kamar kos yang pengap itu, fondasi digital untuk gedung kaca impian Baskara telah berhasil mereka pasang. Mereka lakukan adalah menyewa sebuah ruko kecil berlantai 2 di pinggiran kota yang sewanya terjangkau. Tempat itu jauh dari kata mewah. Dindingnya lembab dengan cat yang mengelupas, tangga kayunya berderit setiap kali diinjak, dan instalasi listriknya seringkali padam tanpa peringatan. Tapi bagi Baskara dan Dewi, ruko itu adalah istana. Itu adalah bukti fisik pertama bahwa mimpi mereka nyata. Mereka membeli perabotan bekas, beberapa meja dan kursi plastik, sebuah papan tulis putih yang sudah sedikit kusam, dan sebuah dispenser air. Dewi menempati lantai atas sebagai pusat komandonya,
tempat ia dan beberapa mahasiswa magang yang berhasil ia rekrut menyempurnakan kode dan mengawasi server. Lantai bawah menjadi milik Bhaskara. Itu adalah pusat operasi, tempat ia merekrut dan memberi pengarahan kepada mitra kurir pertama mereka, kebanyakan adalah teman-temannya sesama kurir dan ojek online yang tertarik dengan sistem bagi hasil yang lebih adil. Di hari pertama mereka menempati kantor itu, di tengah-tengah kesibukan membersihkan dan menata barang, Bhaskara pulang sejenak ke gubuknya. Ia kembali membawa sebuah bingkai foto murah yang baru ia beli. Dari dalam tasnya, ia mengeluarkan buku tulisnya yang sudah lecek, membuka halaman belakang, dan dengan hati-hati menyobek lembaran berisi gambar gedung kaca impiannya. Ia meluruskannya, memasukkannya ke dalam bingkai, lalu menggantungnya di satu-satunya dinding yang catnya masih lumayan bagus. Dewi, yang turun untuk mengambil minum, berhenti dan memperhatikannya. Ia melihat gambar pensil yang kekanak-kanakan itu, dengan tulisan, "Rumahku nanti," di bawahnya. Itu tujuan akhirnya, kata Bhaskara pelan, lebih pada dirinya sendiri. Tapi ini, ia menepuk dinding ruko yang lembab, adalah langkah pertamanya. Dewi tersenyum. Ia mengerti sekarang. Laki-laki di hadapannya ini tidak hanya didorong oleh ambisi, tetapi oleh sebuah visi yang lahir dari atap yang bocor. Di dalam ruko sempit yang berbau cat dan debu itu, di bawah tatapan sebuah gambar mimpi, Laju, resmi memulai perjalanannya. Dalam 6 bulan, Laju, tumbuh lebih cepat dari yang mereka duga. Kekuatan mereka terletak pada pemahaman mendalam Bhaskara tentang komunitas. Ia tidak memperlakukan mitra kurir sebagai bawahan, tetapi sebagai rekan. Ia sering turun ke jalan bersama mereka, mendengarkan keluhan mereka, dan menyesuaikan fitur aplikasi berdasarkan masukan dari lapangan. Kabar tentang bos yang juga kurir ini menyebar dari mulut ke mulut, menarik semakin banyak pengemudi loyal. Hal yang sama berlaku untuk UMKM. Tim kecil layanan pelanggan mereka, yang dilatih langsung oleh Bhaskara, menangani setiap masalah dengan empati. Bagi para pebisnis kecil yang terbiasa diabaikan oleh perusahaan besar, pelayanan personal ini adalah sebuah kemewahan. Kantor ruko itu kini selalu ramai. Suara telepon berdering seolah tak pernah berhenti. Papan tulis putih penuh dengan diagram alur, strategi baru, dan daftar area yang harus segera diperluas. Setiap sore, lantai bawah dipenuhi oleh para kurir berjaket biru khas, Laju, yang menyetor hasil kerja atau sekadar mampir untuk minum kopi dan bertukar cerita. Untuk mengimbangi pertumbuhan, mereka merekrut beberapa karyawan inti. Salah satunya adalah Dion, seorang sarjana ekonomi yang cerdas, ambisius, dan sangat pandai berbicara. Ia ditugaskan sebagai manajer operasional dan dengan cepat menjadi tangan kanan Bhaskara. Bhaskara, yang tidak pernah mengenyam pendidikan bisnis formal, sangat terkesan dengan kemampuan Dion dalam menyusun proposal dan menganalisis data. Ia mempercayai Dion sepenuhnya. Namun, di balik senyumnya yang ramah, Dion menyimpan kekecewaan. Ia merasa kontribusinya lebih besar dari pengakuan yang ia terima. Ia melihat Bhaskara, seorang mantan kuli tanpa gelar sarjana, sebagai CEO dan merasa dirinya lebih pantas berada di posisi itu. Benih keserakahan mulai tumbuh. Krisis datang secara tiba-tiba dan brutal. Dalam 1 minggu, Laju mulai kehilangan klien-klien terbaiknya. Secara bersamaan, beberapa kurir andalan mereka mengundurkan diri setelah mendapat tawaran bonus yang tidak masuk akal dari sebuah perusahaan logistik besar yang selama ini tidak pernah melirik pasar UMKM. Yang paling aneh, kompetitor itu tiba-tiba meluncurkan fitur baru di aplikasi mereka yang sangat mirip dengan fitur rahasia yang sedang dikembangkan oleh tim Dewi. Bhaskara dan Dewi panik. Mereka bekerja siang malam, meneliti data, menelepon klien, mencoba mencari tahu apa yang salah. Arus kas perusahaan mulai menipis. Atmosfer di kantor yang tadinya penuh semangat kini menjadi tegang dan penuh curiga. Kecurigaan Dewi akhirnya tertuju pada kemungkinan adanya kebocoran data. Suatu malam, ia melakukan audit keamanan menyeluruh pada sistem mereka. Jantungnya berdebar kencang saat menemukan jejak akses ilegal ke basis data utama mereka, basis data klien, mitra kurir, dan bahkan rencana pengembangan. Jejak itu mengarah ke satu akun milik Dion. Pagi berikutnya, Dewi menunjukkan temuannya kepada Bhaskara. Wajah Bhaskara berubah pucat pasi. Ia melihat log transfer data,
tanggalnya cocok dengan kapan kompetitor mulai bergerak agresif. Rasa percayanya hancur berkeping-keping. Pengkhianatan itu terasa lebih menyakitkan daripada kegagalan bisnisnya yang pertama. Ia memanggil Dion ke ruangannya, yang lebih mirip gudang kecil. Di atas meja, ia hanya meletakkan satu lembar kertas berisi bukti transfer data. Wajah Dion yang tadinya percaya diri seketika berubah menjadi ketakutan. Tidak ada ampun. Dion dipecat hari itu juga, meninggalkan luka menganga di jantung perusahaan rintisan itu. Pengkhianatan Dion meninggalkan, Laju, dalam kondisi kritis. Mereka seperti kapal yang bocor di tengah badai. Kompetitor raksasa itu terus menghantam mereka dengan perang harga, membajak klien dan mitra mereka tanpa ampun. Bertahan hidup menjadi prioritas utama. Di tengah rapat darurat yang penuh tekanan, Bhaskara melemparkan sebuah ide yang terdengar gila. Kita tidak bisa melawan mereka dalam perang harga. Kita akan kehabisan darah. Kita harus kembali ke kekuatan kita, komunitas dan kepercayaan. Kita harus memperkuat akar kita, bukan memperlebar cabang. Idenya adalah melakukan akuisisi kecil. Ada sebuah perusahaan kurir konvensional yang hampir bangkrut di wilayah padat penduduk di Jakarta Barat. Perusahaan itu punya sesuatu yang, Laju, tidak miliki. Kantor cabang fisik yang sudah dikenal warga sekitar dan beberapa kurir tua yang sangat hafal setiap gang di wilayah itu. Bhaskara berargumen, dengan mengakuisisi mereka dan mengubahnya menjadi pusat distribusi, hub, Laju, mereka bisa memberikan layanan super cepat dan membangun kepercayaan yang tidak bisa ditiru oleh aplikasi kompetitor. Dewi dan timnya ragu. Di saat keuangan sedang sekarat, membeli perusahaan lain terasa seperti bunuh diri. Tapi mereka melihat api di mata Bhaskara, keyakinan yang sama seperti saat ia pertama kali menjelaskan idenya di seminar dulu. Mereka setuju. Pertemuan dijadwalkan di kantor perusahaan kurir yang akan diakuisisi. Tempatnya persis seperti yang Bhaskara bayangkan, sebuah bangunan tua yang kusam, dengan tumpukan paket yang berantakan dan beberapa kipas angin berkarat yang berputar lesu. Bhaskara dan Dewi duduk di ruang tamu yang pengap, menunggu manajer operasional perusahaan itu. Pintu ruangan terbuka. Seorang pria dengan kemeja yang sedikit kusut dan wajah lelah melangkah masuk. "Selamat siang, saya." Suaranya terhenti. Matanya membelalak. Waktu seolah berhenti berputar. Pria itu adalah Joko. Bhaskara merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Memorinya terlempar kembali ke halaman sekolah belasan tahun lalu. Ia bisa merasakan lagi panasnya rasa malu di pipinya, mendengar lagi tawa mengejek itu. Di hadapannya kini berdiri perundungnya, sumber dari begitu banyak luka masa kecilnya. Tapi Joko yang ini berbeda. Tidak ada lagi kesombongan di matanya. Yang ada hanya keterkejutan, rasa malu, dan aura kegagalan yang pekat. Joko menelan ludah, wajahnya pucat. Bhaskara, bisiknya, nyaris tak percaya. Bhaskara hanya bisa mengangguk, rahangnya mengeras. Gelombang emosi berkecamuk di dalam dirinya. Amarah, dendam, dan ironisnya, sedikit rasa kasihan. Di tangannya kini tergenggam nasib orang yang pernah membuatnya merasa tak berharga. Ia bisa saja berdiri, membatalkan pertemuan ini, dan pergi, membiarkan Joko tenggelam bersama perusahaan gagalnya. Kemenangan akan terasa begitu manis. Ia melirik Dewi, yang menatapnya dengan bingung, merasakan perubahan drastis pada atmosfer ruangan. Dewi tidak tahu siapa Joko, tapi ia tahu ada sesuatu yang sangat personal sedang terjadi. Bhaskara menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Ia teringat kata-kata ibunya. Ia teringat nasihat Pak Warsono. Balas dendam tidak akan membangun fondasi yang kuat. Ia bukan lagi anak kecil berbaju sobek yang hanya bisa diam saat diejek. Ia adalah seorang pemimpin yang sedang berjuang menyelamatkan perusahaannya. Dan seorang pemimpin harus membuat keputusan dengan kepala, bukan dengan luka masa lalu. "Silakan duduk, Pak Joko," kata Bhaskara, suaranya terdengar datar dan dingin, mengejutkan Dewi dan Joko sendiri. Ia sengaja menggunakan panggilan formal, menciptakan jarak profesional yang tebal di antara mereka. Pertemuan itu berjalan dengan canggung. Joko, yang jelas terguncang, menjawab pertanyaan-pertanyaan Bhaskara dengan terbata-bata. Ia tidak bisa menyembunyikan kondisi perusahaannya yang berantakan, pembukuan yang kacau,
rute yang tidak efisien, dan semangat kerja karyawan yang sudah di titik terendah. Baskara terus menekan dengan pertanyaan tajam dan analitis. Ia tidak sedang menghakimi Joko, ia sedang membedah masalah bisnis. Setelah hampir 1 jam, Baskara menyudahi pertemuan. Kami akan pertimbangkan proposal ini. Tim kami akan menghubungi Anda, katanya, lalu berdiri dan berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Di dalam mobil, Dewi akhirnya angkat bicara. Siapa dia, Bas? Aku belum pernah melihatmu seperti itu. Baskara diam sejenak, menatap lalu lintas Jakarta yang padat. Dia teman sekolahku dulu, jawabnya singkat. Dan sepertinya bukan teman baik, tebak Dewi. Apa kamu yakin mau melanjutkan ini? Bekerja dengan orang yang jelas-jelas membuatmu tidak nyaman? Baskara memejamkan matanya. Secara bisnis, ini langkah yang tepat. Lokasi mereka strategis, dan beberapa kurir senior mereka sangat berharga. Itu hanya masalah pribadi. Masalah pribadi bisa jadi masalah bisnis nanti, balas Dewi bijak. Baskara tahu Dewi benar. Ia tidak bisa membiarkan masalah ini menggantung. Sore itu, ia kembali ke kantor kecil itu sendirian. Ia menemukan Joko sedang duduk sendirian di mejanya, menatap kosong ketumpukan kertas. Kita perlu bicara, kata Baskara. Joko terlonjak kaget. Bas, aku minta maaf, katanya tergagap. Soal dulu di sekolah, aku? Baskara mengangkat tangannya, menghentikan kalimat Joko. Itu sudah lama sekali, Joko. Aku tidak datang ke sini untuk membahas itu. Ia duduk di seberang Joko. Aku akan terus terang. Perusahaanmu ini berantakan. Tapi lokasinya bagus. Aku akan mengakuisisinya. Tapi aku punya satu syarat. Joko menatapnya dengan cemas, mungkin mengira ia akan dipecat. Aku tidak akan memecatmu, lanjut Baskara, seolah membaca pikiran Joko. Aku akan memberimu satu kesempatan untuk tetap mengelola tempat ini sebagai kepala cabang, laju. Bukan karena aku baik hati, tapi karena kamu yang paling tahu seluk-beluk wilayah ini. Baskara mencondongkan tubuhnya ke depan, tatapannya tajam dan tanpa emosi. Masa lalu kita tidak penting lagi. Aku tidak peduli siapa kamu dulu. Mulai besok, yang aku pedulikan hanya hasil kerjamu. Di sini, yang dinilai bukan dari mana kamu berasal, atau siapa ayahmu. Yang dinilai adalah seberapa keras kamu bekerja dan hasil apa yang kamu bawa untuk perusahaan ini. Kamu paham? Joko menatap Baskara dengan ekspresi yang campur aduk antara lega, malu, dan takjub. Ia melihat Baskara yang sama sekali berbeda dari anak pendiam yang dulu ia ejek. Di hadapannya duduk seorang pemimpin yang tegas dan adil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Joko merasa benar-benar dihormati sekaligus tertantang. Aku paham, Pak Baskara, jawabnya dengan suara yang akhirnya mantap. Aku tidak akan mengecewakanmu. Baskara mengangguk singkat. Ia berdiri dan berjalan keluar, meninggalkan Joko yang termenung. Saat melangkah keluar dari kantor usang itu, Baskara merasa sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Ia tidak memaafkan Joko. Ia hanya memutuskan bahwa masa lalunya tidak akan lagi punya kuasa untuk menentukan masa depannya. Keputusan Baskara terbukti jitu. Di bawah pengawasannya yang ketat, Joko bekerja seperti orang kesetanan. Didorong oleh rasa bersalah dan keinginan untuk membuktikan diri, ia mengubah kantor cabang yang tadinya lesu menjadi pusat operasi yang paling efisien. Kehadiran fisik, laju, di wilayah itu, dikombinasikan dengan layanan yang jauh lebih personal, berhasil merebut kembali hati para pelanggan UMKM. Kepercayaan mulai tumbuh kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Kisah, Laju, yang selamat dari serangan kompetitor besar dan bangkit kembali dengan strategi akuisisi yang unik mulai menyebar di kalangan komunitas startup. Mereka tidak lagi dilihat sebagai anak bawang, tetapi sebagai petarung ulet yang cerdas. Para mitra kurir yang sempat dibajak pun mulai kembali, menyadari bahwa sistem bagi hasil dan komunitas yang dibangun Baskara jauh lebih berharga daripada bonus sesaat. Di tengah kebangkitan inilah, sebuah email tak terduga masuk ke kotak surat Dewi. Email itu berasal dari sebuah perusahaan modal ventura besar yang selama ini mengamati pertarungan mereka dari kejauhan. Mereka tidak tertarik saat Laju tumbuh pesat,
tetapi mereka sangat tertarik saat Laju berhasil bertahan dari krisis. Mereka melihat resiliensi, model bisnis yang solid, dan seorang pemimpin yang tidak goyah di bawah tekanan. Setelah melalui serangkaian pertemuan dan negosiasi yang alot, kesepakatan itu akhirnya tercapai. Laju mendapatkan suntikan dana investasi yang jumlah nolnya bahkan tidak pernah berani Baskara bayangkan. Dalam semalam, perusahaan rintisan yang dimulai dari kamar kos itu kini memiliki valuasi jutaan dolar. Berita itu menjadi headline di berbagai portal berita bisnis. Kisah inspiratif mantan kuli bangunan, Baskara, bawa startup logistiknya raih pendanaan seri A. Fotonya, yang diambil seadanya di kantor ruko mereka, terpampang di mana-mana. Malam itu, Baskara tidak merayakannya di restoran mewah. Ia pulang ke gubuknya, di mana ibunya menyambut dengan senyum dan sepiring nasi hangat. Ia menunjukkan berita itu kepada Ibu Sumiati di layar ponselnya. Ibunya tidak mengerti istilah, valuasi, atau seri A, tapi ia melihat foto putranya dan membaca judulnya. Air mata haru mengalir di pipinya yang mulai keriput. Ibu selalu tahu kamu bisa, bisiknya. Baskara tersenyum. Ia melangkah keluar dari gubuk yang telah direnovasi seadanya menjadi lebih layak, menatap langit malam yang sama seperti yang dulu ia lihat dari atap yang bocor. Kesuksesan terasa nyata, tetapi juga sedikit surreal. Ia kemudian kembali ke kantor ruko, yang kini terasa semakin sempit untuk menampung mimpi mereka yang terus membesar. Ia berdiri di depan dinding, menatap gambar pensil kekanak-kanakan di dalam bingkai murah itu. Gedung kaca. Dulu itu adalah sebuah fantasi, lalu menjadi sebuah mimpi, kemudian menjadi sebuah tujuan. Kini, itu adalah agenda berikutnya. Perjalanan masih panjang, tetapi puncak gunung pertama telah berhasil ia taklukkan. Kucuran dana investasi mengubah Laju dari kuda pacu menjadi sebuah lokomotif. Ekspansi berjalan pesat, jumlah mitra dan klien meledak, dan ruko kecil mereka kini terasa sesak hingga ke batasnya. Kebutuhan akan kantor pusat yang baru dan representatif menjadi agenda utama. Tim manajemen dan dewan direksi telah menyusun daftar lokasi premium di pusat bisnis utama Jakarta, membandingkan harga tanah dan nilai strategisnya. Namun, Baskara memiliki agenda lain di dalam hatinya. Suatu pagi, saat membaca berita online, matanya terpaku pada sebuah artikel, Pemkot akan lakukan penataan kawasan kumuh di sepanjang rel kereta api. Jantungnya berdebar kencang. Artikel itu disertai dengan peta area yang akan digusur untuk dijadikan kawasan komersial baru. Ia mengenali peta itu lebih baik dari siapapun. Di sana, di sebuah titik kecil yang ditandai untuk diratakan, dulu pernah berdiri gubuknya. Sebuah perasaan takdir menyelimutinya. Ini adalah sebuah panggilan. Saat rapat dewan direksi, ketika semua orang sedang berdebat tentang keuntungan lokasi A dibandingkan lokasi B, Baskara memproyeksikan artikel berita itu ke layar. Kita akan membangun kantor pusat kita di sini, katanya dengan suara tenang namun tegas. Ruangan itu hening. Beberapa anggota dewan saling berpandangan bingung. Seorang direktur yang pragmatis akhirnya angkat bicara, Pak Baskara, dengan segala hormat, lokasi itu tidak strategis. Aksesnya tidak sebagus di pusat bisnis dan citranya, ya, Anda tahu sendiri. Kita bisa mendapatkan tanah yang lebih baik dengan harga yang mungkin lebih murah. Baskara menatap mereka satu persatu. Saya mengerti kekhawatiran Anda, jawabnya. Secara hitungan bisnis di atas kertas, Anda benar. Tapi perusahaan kita tidak dibangun hanya di atas kertas. Laju, lahir dari jalanan, dari ganggang sempit, dan dari mimpi orang-orang kecil. Membangun menara kita di pusat bisnis yang steril, akan membuat kita lupa dari mana kita berasal. Ia berjalan mendekati layar, menunjuk titik di peta. Membangun di sini bukan hanya tentang mendirikan kantor. Ini adalah sebuah pesan. Pesan untuk setiap karyawan kita, setiap mitra kita, dan setiap anak yang saat ini tinggal di tempat seperti ini. Pesan bahwa titik awalmu tidak akan pernah menentukan tujuan akhirmu. Ini bukan soal citra, ini soal jiwa perusahaan kita. Argumennya begitu kuat dan penuh gairah hingga tidak ada lagi yang bisa membantah. Keputusan disetujui. Proses akuisisi lahan pun dimulai. Ini bukan sekadar transaksi jual-beli.
Baskara menugaskan sebuah tim khusus untuk memastikan setiap keluarga yang tinggal di sana mendapatkan ganti rugi yang lebih dari layak dan direlokasi ke rumah susun yang bersih dan manusiawi. Sebagian biayanya ia tanggung secara pribadi. Ia tidak ingin membangun mimpinya di atas penderitaan orang lain. Beberapa bulan kemudian, lahan itu telah kosong. Baskara datang sendirian di sore hari. Gubuknya sudah tiada, begitu pula dengan rumah-rumah tetangganya. Yang tersisa hanyalah sebidang tanah coklat yang luas dan sunyi. Ia berjalan ke titik di mana dulu kamarnya berada. Ia bisa merasakan getaran tanah saat sebuah kereta lewat di kejauhan. Suaranya masih sama, gemuruh yang dulu menjadi detak jantung hidupnya. Namun kali ini, ia tidak lagi merasa kecil. Ia berdiri tegap di atas tanah kelahirannya, bukan sebagai penghuni liar, tetapi sebagai pemilik yang siap membangun masa depan. Proyek pembangunan, Menara Laju, menjadi berita besar. Baskara tidak menyerahkan proses desain begitu saja kepada arsitek. Ia terlibat dalam setiap detailnya, terutama satu hal yang menjadi obsesinya. Saya ingin fasad utama gedung ini, jelasnya dalam sebuah rapat desain sambil menunjuk maket, seperti cermin raksasa. Sedikit mungkin sekat atau bingkai. Saya ingin saat orang-orang melihat gedung ini, yang mereka lihat bukanlah sebuah bangunan, melainkan pantulan langit yang utuh dan sempurna. Para arsitek bekerja keras untuk mewujudkan visinya, merancang sebuah dinding kaca struktural yang ambisius dan menakjubkan. Di tengah kesibukan itu, Baskara menyempatkan diri untuk melakukan sebuah perjalanan. Ia menyusuri jalan-jalan kecil di pinggiran kota, mencari sebuah alamat dari catatan lamanya. Akhirnya, ia tiba di sebuah rumah sederhana di mana seorang pria tua sedang menyirami tanaman di sore hari. Pria itu tampak lebih kurus dan rambutnya telah memutih seluruhnya. "Pak Warsono," sapa Baskara. Pria tua itu menyipitkan matanya, mencoba mengenali tamu yang datang dengan mobil bagus itu. "Iya, saya sendiri. Maaf, ini siapa ya?" "Saya Baskara, Pak. Dulu, pernah kerja ikut Bapak di proyek apartemen." Mata Pak Warsono melebar. Ia mengingat anak kurus yang tekun itu. "Ya Gusti. Baskara, kamu sekarang." Ia kehabisan kata-kata, menatap Baskara dari atas ke bawah dengan takjub. Setelah berbincang sejenak, Baskara menyampaikan maksud kedatangannya. "Pak, saya sedang membangun kantor pusat perusahaan saya. Saya tidak akan berada di sini tanpa pelajaran pertama yang Bapak berikan kepada saya." Ia mengulurkan sebuah amplop. "Ini bukan tawaran pekerjaan, Pak. Ini adalah sebuah permohonan. Saya ingin Bapak menjadi konsultan kehormatan untuk proyek ini. Saya ingin Bapak memastikan bahwa fondasi gedung saya dibangun dengan benar, sekuat pelajaran yang dulu Bapak berikan kepada saya." Pak Warsono membuka amplop itu. Di dalamnya ada sebuah kartu identitas proyek dengan fotonya dan jabatan, konsultan kehormatan, di bawahnya, beserta surat pengangkatan resmi. Tangan tua itu bergetar. Air mata menggenang di matanya yang sayu. Selama ini ia hanya merasa sebagai mandor tua yang sudah dilupakan zaman. Hari ini, anak didiknya yang dulu mengaduk semen kini datang untuk menghormatinya dengan cara yang paling mulia. Pembangunan pun dimulai. Setiap minggu, Baskara selalu menyempatkan diri datang ke lokasi. Para pekerja mengenalnya bukan sebagai bos besar yang angkuh, tetapi sebagai pemimpin yang mengerti pekerjaan mereka. Dan di antara para insinyur dan manajer proyek, seringkali terlihat seorang pria tua dengan helm putih, Pak Warsono, berjalan perlahan sambil mengamati pekerjaan fondasi dengan tatapan tajam dan senyum bangga yang tak pernah lepas dari wajahnya. Bulan-bulan berlalu dalam deru mesin dan dentang baja. Kerangka, Menara Laju, menjulang semakin tinggi setiap harinya, mengubah lanskap di sekitar rel kereta. Pemasangan panel-panel kaca biru gelap menjadi fase terakhir yang paling dramatis, seolah gedung itu sedang mengenakan pakaian terbaiknya. 1 minggu sebelum peresmian, saat interior gedung masih berupa labirin kabel dan lantai yang berdebu, Baskara pulang ke rumah ibunya. Ia telah membelikan ibunya sebuah rumah yang nyaman di lingkungan yang tenang sejak lama, namun Ibu Sumiati tetaplah pribadi yang sederhana. "Bu, ayo ikut Baskara sebentar," ajaknya. Ada sesuatu yang ingin Baskara tunjukkan. Ibu Sumiati mengikutinya dengan sedikit bingung. Mobil membawa mereka ke lokasi proyek yang megah itu.
Saat turun, Ibu Sumiati mendongak menatap puncak gedung yang seolah menggaruk awan. Ia tampak ragu dan sedikit takut. Dunia anaknya kini begitu besar dan asing baginya. Baskara menggandeng tangan ibunya, menuntunnya masuk melewati lobi yang masih ditutupi plastik. Mereka masuk ke dalam lift barang yang berderak naik. Lantai demi lantai mereka lewati. Melalui celah pintu lift, Ibu Sumiati bisa melihat pemandangan kota yang semakin luas. Lift berhenti di lantai teratas. Lantai yang ditakdirkan menjadi ruang kerja Baskara. Saat pintu terbuka, pemandangan yang menyambut mereka membuat Ibu Sumiati menahan napas. Ruangan itu masih kosong dan berantakan, tetapi satu dinding yang menghadap ke pusat kota, sepenuhnya terbuat dari kaca dari lantai hingga langit-langit. Di luar, matahari senja sedang menebarkan warna keemasan dan jingga ke seluruh penjuru langit. Seluruh kota terhampar di bawah mereka seperti sebuah permadani raksasa yang berkelip-kelip. Perlahan, Ibu Sumiati berjalan mendekati dinding kaca itu. Keraguan di wajahnya berganti dengan kekaguman yang luar biasa. Ia mengulurkan tangannya yang keriput dan menyentuh permukaan kaca yang dingin dan kokoh itu. Di pantulan kaca, ia melihat bayangan dirinya dan putranya, berpadu dengan lukisan langit senja yang maha indah. Ia berbalik menatap Baskara, matanya berkaca-kaca. Ia tidak mengucapkan selamat atau memuji kemegahan gedung itu. Ia hanya memeluk putranya dengan erat. "Ayahmu," bisiknya di sela isak tangis haru, "pasti bangga sekali melihatmu, Le." Baskara memejamkan matanya, membalas pelukan ibunya. Di tengah ruangan kosong di puncak dunianya yang baru, dikelilingi oleh kemewahan hasil kerja kerasnya, pelukan dan bisikan ibunya adalah satu-satunya hal yang benar-benar berarti. Inilah puncak kesuksesan yang sesungguhnya. Hari peresmian, Menara Laju, adalah sebuah acara besar. Lobi yang berkilauan dipenuhi oleh para pejabat, investor, wartawan, dan seluruh karyawan Laju. Dewi berdiri di samping Baskara, wajahnya memancarkan kebahagiaan dan kelegaan. Di antara kerumunan tamu, tampak Joko, kini seorang kepala regional yang disegani, berbicara dengan beberapa klien penting. Semuanya terasa sempurna. Saat tiba gilirannya untuk berpidato, Baskara melangkah ke atas podium. Ia mengenakan setelan jas yang dirancang khusus, tampak sangat berbeda dari anak laki-laki berbaju sobek dulu. Namun, matanya masih memancarkan kerendahan hati yang sama. Setelah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, ia berhenti sejenak. "Sebelum saya melanjutkan," katanya, "saya ingin menunjukkan sesuatu." Layar raksasa di belakangnya menyala. Di sisi kiri, muncul sebuah foto yang tajam dan indah dari Menara Laju, yang baru diresmikan. Di sisi kanan, muncul sebuah foto hitam putih yang tua dan buram, foto sebuah gubuk reot dari seng dan terpal, berdiri persis di tempat mereka semua berpijak saat ini. Kontras kedua gambar itu begitu kuat hingga seluruh hadirin terdiam. Bisik-bisik berhenti. Semua mata terpaku pada layar. Suara Baskara terdengar jelas dan mantap di tengah keheningan. "Banyak yang bertanya kepada saya, mengapa saya bersikeras membangun gedung ini di sini, di tempat yang dulu dianggap tidak berharga." Jawabannya sederhana. Karena dari tempat itulah, ia menunjuk foto gubuk di layar, "saya belajar pelajaran paling penting dalam hidup." Ia menarik napas dalam-dalam. "Dulu, saya hanya bisa melihat langit dari celah atap yang bocor. Sebuah potongan kecil dari keindahan yang terasa begitu jauh. Sekarang, suaranya sedikit bergetar karena emosi, saya ingin semua anak di luar sana, yang mungkin saat ini sedang menatap langit dari celah yang sama, untuk tahu bahwa mereka juga bisa melihat langit yang utuh dari jendela gedung mereka sendiri suatu hari nanti." Ia tersenyum. "Gedung ini bukan monumen kesuksesan saya. Saya mendedikasikan gedung ini sebagai monumen harapan." Tepuk tangan membahana, bukan tepuk tangan formalitas, melainkan tepuk tangan yang tulus dan bergemuruh dari hati. "Dan terakhir," kata Baskara saat tepuk tangan mereda, "gedung ini tidak akan pernah berdiri tanpa fondasi yang sesungguhnya. Dan fondasi itu bukanlah baja atau beton. Saya mohon izin untuk mengundang fondasi saya ke atas panggung." Ia turun dari podium dan berjalan ke barisan depan, menjemput seorang wanita tua sederhana dan seorang pria tua yang berjalan sedikit tertatih. Ia menuntun Ibu Sumiati dan Pak Warsono ke atas panggung.
Kenalkan, katanya kepada seluruh hadirin. Ini adalah Ibu Sumiati, ibu saya, yang membangun fondasi karakter saya dengan doa dan cinta. Dan ini adalah Pak Warsono, mandor saya dulu, yang membangun fondasi etos kerja saya dengan keringat dan nasihat. Baskara memeluk keduanya di atas panggung. Kilatan lampu kamera menyambar-nyambar, mengabadikan momen yang mengharukan itu. Puncak kesuksesan Baskara bukanlah saat ia menandatangani kontrak jutaan dolar, tetapi saat ia bisa menghormati masa lalunya di hadapan masa depannya. Pesta telah usai. Para tamu penting telah pulang. Gedung itu kini senyap dan temaram. Baskara menolak tawaran untuk diantar pulang. Ia ingin menikmati momen ini sendirian. Ia naik kembali ke ruangannya di lantai puncak. Lampu sengaja ia biarkan padam. Satu-satunya penerangan berasal dari jutaan lampu kota yang membentang di bawahnya seperti permadani bintang. Dinding kaca raksasa di hadapannya kini tidak lagi memantulkan langit senja, tetapi memantulkan gemerlap malam. Ia berjalan perlahan mendekati jendela, melepaskan dasinya dan membuka beberapa kancing kemejanya. Ia menatap pantulan dirinya di kaca. Seorang pria dalam setelan mahal, seorang CEO, seorang pemenang. Namun, saat ia semakin dekat, pantulannya menjadi transparan, menyatu dengan pemandangan kota di baliknya. Pandangannya tertuju ke bawah, ke sebuah garis perak yang meliuk-liuk di antara bangunan. Rel kereta api. Tepat saat itu, sebuah kereta malam melintas, lampunya menyapu kegelapan. Suaranya bukan lagi gemuruh yang menggetarkan gubuknya, melainkan hanya dengungan lirih yang terdengar dari kejauhan. Sebuah melodi nostalgia dari dunia yang telah ia lampaui. Ia meletakkan telapak tangannya di permukaan kaca yang dingin. Disinilah akhir dari perjalanannya, sekaligus awal dari segalanya. Ia teringat pada anak laki-laki kurus yang menggambar sebuah mimpi di halaman belakang buku tulisnya, didorong oleh rasa malu dan harapan. Anak itu tidak akan pernah percaya jika melihat di mana ia berdiri sekarang. Baskara tidak hanya membangun sebuah gedung dari kaca dan baja. Ia telah membangun kembali takdirnya. Ia telah membuktikan bahwa kemiskinan bisa menjadi bahan bakar, bahwa penghinaan bisa menjadi motivasi, dan bahwa atap yang bocor pun bisa menjadi jendela untuk melihat impian setinggi langit. Ia menatap pantulan matanya sendiri di kaca, yang berpadu dengan cahaya bulan. Ia tersenyum, bukan senyum kemenangan yang sombong, tetapi senyum damai dari seseorang yang telah menempuh perjalanan panjang dan akhirnya tiba di rumah. Bukan di gubuk reot itu, tetapi di dalam mimpinya yang kini telah menjadi nyata. Kisah Baskara mengajarkan kita bahwa hinaan bisa menjadi bahan bakar terkuat, dan titik terendah dalam hidup adalah tempat terbaik untuk membangun fondasi menuju puncak tertinggi. Nah, sekarang aku mau tanya sama kalian. Kalau kalian ada di posisi Baskara, apa yang akan kalian lakukan terhadap Joko, orang yang dulu merundungnya habis-habisan? Komen, balas dendam, jika kalian akan langsung memecatnya, atau komen, profesional, jika kalian setuju dengan keputusan Baskara. Tulis jawaban kalian di bawah ya, aku tunggu.